Jadwal, saya akan mulai saja ya. Halo, suara saya didengar tidak nih? Ya Pak, kedengaran. Alhamdulillah didengar Pak Dokter. Pak Ainun, Ustaz Fitra dan Ustaz Imam. Oke, saya akan lanjutkan sebentar beberapa poin yang tadi saya tertunda. Nah, mutu lulusan yang dimaksud itu nanti kita akan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita sudah sampai kepada 7 poin dari mutu lulusan yang dituju oleh, karena nanti mutu lulusan itu akan menjadi perhatian daripada tujuan pendidikan di sekolah kita ya. Tadi kita sudah sampai pada poin ke-7 yaitu berpikir kritis. Ini dapat bisa saya share sih ini, yang ini nanti ininya poin-poinnya ya, itu berpikir kritis. Jadi kita harus bisa mendorong siswa itu berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu satu, siswa itu bisa mengidentifikasi, bisa membagi-bagi, kedua bisa menganalisa, dan ketiga bisa memecahkan masalah. Jadi kita harus bisa melatih bagaimana siswa bisa memecahkan masalah secara kritis. Dan kedelapan, adanya kreativitas dan inovasi. Bedanya kreativitas dan inovasi adalah kalau kreativitas itu lebih pada hanya gagasan saja, berpikir, menemukan ide dan lain sebagainya, itu gagasan. Tapi ketika inovasi, kita harus bisa menuangkan gagasan ke dalam sebuah alam nyata, misalnya menjadi barang, menjadi teknologi, atau menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat secara real. Nah, yang kesembilan, siswa itu harus didorong memiliki ekspresi diri dan kreasi. Jadi tidak bisa kita dicokokin terus siswa itu, tapi juga harus bagaimana siswa itu diberi keleluasan untuk berekspresi diri dan berkreasi. Ini nanti akan menjadi parameter penilaian keberhasilan sebuah sekolah. Dan yang ke-10 itu siswa memiliki prestasi belajar. Nah, ini nanti mungkin yang biasanya kita akan menjadi fokus perhatian kita itu lebih kepada kalau di sekolah misalnya hafalan Quran, hafalan hadis, kerja-kerja yang lain gitu ya, pendidikan yang lain. Dan yang terakhir, mutu lulusan juga harus bisa memuaskan seluruh stakeholder. Stakeholder siapa aja di situ? Orang tua, komite, sekolah, yayasan misalnya, pemerintah dan lain sebagainya, atau pengguna yayasan, pengguna lulusan misalnya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau andaikan ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Kita punya waktu diskusi selama 30 menit terkait dengan model kurikulum yang baru. Mungkin nanti saya yakin nanti pembahasan-pembahasan lain akan disampaikan di slide ini tentang ruang lingkup. Silakan, mungkin Asatid ingin berdiskusi. Ya, mungkin tidak hanya dengan saya, mungkin tadi itu Pak Fatur Rahman dan Ibu Wiwik bisa membantu menjawab dan berikan bahasan-bahasan tentang kurikulum. Kenapa sih kurikulum harus berubah? Kenapa kurikulum ini harus dipertahankan? Dan itu kurikulum nanti itu tergantung aliran pendidikannya ya. Aliran pendidikan itu macam-macam. Ada aliran pendidikan perennialis. Agama biasanya baik Kristen atau Islam itu lebih ke perennialis. Misalnya dia ada mata kuliah tertentu yang terkait dengan ideologi, terkait dengan misalnya sesuatu yang pasti gitu, jadi nggak berubah-ubah. Ada yang pastinya mata kuliah itu. Kalau perennialis itu sifatnya begitu. Kalau pragmatis ya emang berubah-ubah, seperti Amerika itu menggunakan teori pendidikan pragmatisme. Mungkin itu saja dari saya. Silakan. Mungkin kemarin itu ada yang dibahas oleh siapa kemarin itu, Ustaz Surip, ya bagus juga kalau kita angkat di sini. Silakan. Izin Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Mungkin lebih bukan ke sisi pertanyaan, tetapi refleksi. Pernyataan saya ini benar apa tidak. Jadi yang saya pahami bahwa kurikulum itu ibarat roh pendidikan ya dalam lembaga. Nah, artinya sebagai pokok utama. Nah, istilah dengan bahasa saya roh pendidikan ini kira-kira tepat apa tidak. Kemudian yang kedua,
bahwa barangkali mungkin tidak jauh berbeda dari teman-teman asatidz semuanya yang kuliah di pasca sarjana ini adalah kaitan dengan masalah ingin mengetahui lebih lanjut tentang manajemen dan sistem pendidikan dan pembelajaran. Nah, saya pribadi berharap sekiranya ada bimbingan khusus tentang metode atau metodologi penyusunan kurikulum ya. Karena di antara kita ada yang mungkin jadi stakeholder, ada di yayasan, ada yang pengelola di sekolahan, ada yang sekedar guru atau pengajar dan yang lainnya. Nah ini kalau saya pribadi Pak Dokter berharap sekiranya mungkin ada bimbingan tentang metodologi penyusunan kurikulum. Ya, karena mungkin dari setiap lembaga ada beberapa yang memiliki ciri khas. Misalnya ada yayasan, kemudian mengelola lembaga pendidikan tingkat dasar misalnya lah ya. Nah, kelas unggulannya adalah tahfidz Al-Quran. Kemudian ada lagi yang lain, kelas unggulannya adalah ini itulah. Nah ini metodologi penyusunan kurikulum yang tepat, yang mudah, dan tentunya yang bagus. Barangkali saya pribadi sangat membutuhkan tentang penjelasan tentang hal tersebut. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz Ainun Nazib. Pertanyaannya sangat susah dijawab, berat sekali ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya alhamdulillah punya pengalaman bagaimana membuat sebuah kurikulum dulu waktu di Paramadina. Juga saya punya pengalaman membuat kurikulum waktu itu kalau nggak salah di SMK. Nah, cuman yang serius itu yang saya ikutin itu dulu ketika saya menyusun kurikulum di Paramadina itu serius. Kalau di SMK kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang kita ya asal aja gitu bikin. Nah dulu di Paramadina kita dibimbing juga oleh orang perguruan tinggi, mungkin agak berbeda dengan SMA nanti itu. Kayak bisa di SMA itu hanya mengikuti kurikulum yang yang sudah standar oleh Diknas. Kita hanya copy paste, kadang-kadang hanya mengcopy paste gitu ya. Tapi bagaimana sesungguhnya membuat kurikulum itu? Nah, saya akan saya ini kan dengan ruang lingkup yang saya tampilkan. Ini sudah kelihatan mungkin ya. Ada ruang lingkup di situ. Kebaca belum, Ustaz? Kalau misalnya diperbesar mungkin bisa enggak Pak Dokter? Ya, terlihat. Terlihat ya? Ya. Nah, sebetulnya bagaimana kita itu membuat kurikulum awalnya? Tadi dikatakan kurikulum itu apakah sebagai ruh atau sebagai apa? Bisa juga sih kurikulum dianggap sebagai sebuah ruh, walaupun menurut saya itu justru ruhnya itu harusnya manusia ya. Kurikulum itu ininya jasadnya, jantungnya mungkin ya begitu, atau jasadnya atau apa. Kalau saya mikir jantungnya sekolah. Jantung sekolah. Tapi juga bisa dikatakan bahwa kurikulum itu ruh ya, imajinasi, pikirannya, konsepnya ruh itu. Bisa juga itu. Kalau konsep itu disebut, tapi kan tidak lepas dari akal ya. Jadi kalau mengatakan ruh itu sebagai ruh atau sebagai jantung, itu juga bisa ya. Tergantung cara kita memandang. Karena kurikulum itu betul penting, tapi kadang-kadang kurikulum itu terdapat di dalam diri orang yang memahami itu. Gitu. Misalnya kalau di kiai dulu tuh, kalau di pesantren nggak ada tuh kurikulum. Di kurikulumnya udah di kepalanya orang masing-masing itu aja udah. Nggak harus dinyatakan tertulis misalnya. Nggak harus, udah di antara kiai satu dengan kiai lain kalau ilmunya sama atau sederajat misalnya, itu udah paham untuk mendidik anak tuh begitu sudah paham itu. Di kurikulumnya tidak tidak dituangkan lewat sebuah administrasi begitu. Tapi banyaknya orang-orang berhasil justru di pesantren begitu kan gitu. Jadi bisa aja Ustadz Ainun mengatakan bahwa itu sebagai sebuah ruh atau jantung misalnya. Karena itu tujuan segala sesuatu itu memang ada di dalam kurikulum. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana membuat kurikulum gitu. Nah, pertama sebelum membuat kurikulum kita harus tahu landasan. Jadi kalau sebuah rumah itu kan pendidikan itu sebagai sebuah bangunan ya, sebagai sebuah bangunan. Kalau bangunan itu struktur itu pasti ada pondasinya. Nah, pondasi ini berbeda dengan tiang dan tembok ya, dan juga atap. Kalau pondasinya itu rapuh, yang lain akan gampang runtuh. Tapi kalau pondasinya kuat, yang lain akan kuat. Ya. Kalaupun dia nggak kuat, yang lainnya itu temboknya nggak kuat, itu gampang dibangunnya.
Tapi kalau pondasinya rapuh, agak sulit membangunnya, harus dihancurkan semua kan begitu. Kalau pondasi kuat, nggak harus dihancurkan semua, bangun aja misalnya. Apalagi kalau atapnya yang kita ganti, hanya atap saja yang kita ganti. Nah, kurikulum itu seperti itu. Jadi kurikulum itu harus memiliki landasan. Landasan itu apa di dalam kurikulum itu? Satu, landasan filosofis. Kedua, landasan psikologis. Dan ketiga, landasan sosiologis. Dan teknologi biasanya. Landasan filosofis itu maksudnya apa? Landasan filosofis itu ideologis. Ideologinya itu apa yang kita bangun itu mau apa gitu. Nah, kita harus punya juru gambar manusia itu mau digimanakan gitu. Berdasarkan apa keyakinan kita? Keyakinan itu apa gitu terhadap manusia. Jadi kita kan pendidikan itu mau membangun manusia. Yang dibangun manusia itu apanya? Yang dibangun manusia itu yang dibangun pikirannya, hatinya, perilakunya, keterampilannya, kerjanya dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang mau dibangun. Yang mau dibangun oleh kita. Kita harus memiliki landasan. Landasan itu filosofis. Kita harus memiliki pandangan manusia itu mau jadikan apa, gimana manusia itu, apa itu manusia. Itu yang penting itu. Misalnya Pak Ustadz Ainun di Libya itu punya cara pandang terhadap manusia itu bagaimana gitu misalnya. Atau misalnya Ustadz Suri punya pandangan berbeda tentang manusia itu gimana. Kalau orang yang beraliran kapitalis seorang kapitalis itu akan beranggapan bahwa manusia itu harus menguasai materi semaksimal mungkin. Kalau orang ideologis, orang beragama, enggak, manusia itu harus memiliki keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang harus dibangun, dikuatkan. Fondasi itu yang harus dijelaskan. Fondasi itu harus dikuatkan. Gitu ya. Nah, itu pertama landasan. Jadi membangun itu harus jelas dulu landasannya. Landasan kedua, landasan psikologis. Psikologi kita itu mau kemana? Apakah psikologi kita itu meyakini bahwa manusia itu bisa pinter karena keturunan, manusia itu bisa pinter karena pergaulan, yang disebut behavioristik, atau manusia itu gabungan dari keturunan, hereditas, dan behavioristik, gabungan itu secara holistik gitu. Nah, itu kan keyakinan itu harus ada dulu tuh. Itu landasan psikologisnya. Kita harus memiliki paham-paham tentang bagaimana psikologi manusia, bagaimana perkembangan manusia. Makanya kita kan belajar teori perkembangan. Manusia itu perkembangan gimana? Kalau umur segini harusnya didik gimana gitu. Umur segini. Nah itu kalau misalnya kita membuat kurikulum untuk SD, tentu berbeda membuat kurikulum untuk TK dan PAUD. Dan kita juga berbeda dengan SD, SMP dan SMA gitu. Nah, kita mau bikin kurikulum apa? Sebelum kita membangun isi daripada kurikulum. Nah, itu dulu dikuatkan. Ya, setelah itu udah tahu nih yang kita akan bangun ini usia segini gitu ya. Usianya batasannya misalnya kita bangun kurikulum, kita mau buat kurikulum S2. Saya dulu mau bangun kurikulum S1 saya itu ingat. Mau bangun kurikulum S1 saya. Nah, apa sih kenapa sih kurikulum ini harus berbeda dengan yang lain? Ya kalau nggak berbeda ya kita nggak akan masuk sekolah kita sama aja gitu sudah ada misalnya. Nah, yang terakhir itu landasan sosiologis. Ini masyarakat sedang membutuhkan apa? Teknologi sedang bagaimana gitu kan? Apakah teknologi ini kita kalau membuat kurikulum ini cepat dengan teknologi misalnya? Sekarang kita ada artificial intelligence misalnya. Nah, kita tidak membahas itu sama sekali dalam kurikulum, dia akan ketinggalan kurikulum kita. Manusia yang akan tadi mutu lulusan akan berkualitas itu tujuannya mutu lulusan berkualitas nggak akan tercapai kalau kita tidak memiliki landasan sosiologis. Sosiologis itu bisa berkait dengan masyarakat sekitar, dengan masyarakat global, dengan masyarakat nasional gitu. Akan terkait itu. Kita kan apalagi di era sekarang ini nggak bisa kita kalau landasan sosiologis kita abaikan gitu ya. Nah, itu cara membuat itu pertama bikin landasan kurikulum. Setelah kita jelas landasannya gitu ininya, nanti kita gampang menerapkannya. Oh, isi kurikulum tuh begini. Kalau pemerintah menetapkan 3 bidang yang harus dibangun, kalau membangun jiwanya itu harus ada pendidikan agama misalnya. Kalau membangun fisik harus ada pendidikan olahraga. Nah, untuk kenegaraan harus ada PKN misalnya. Itu wajib udah. Nah, berarti kita kan itu tuh nggak harus buat itu lagi kan. Paling kalau mau bikin keunikannya saja gitu kan. Nah, kita udah bangun itu, sudah tahu isi pemerintah sudah itu. Nah, berarti kita harus bikin apa satu sebenarnya yang belum kita bikin itu. Keunikan sekolah kita. Keunikan sekolah kita. Keunikan sekolah kita apa yang mau kita bangun? Ya kita keunikan itu diambil dari mana? Ya dari visi misi sekolah.
Nah, oleh karena itu visi sekolah itu harus bisa menampilkan keunikan kurikulum nanti itu. Jadi kalau kurikulum kita ingin unik, ya visinya harus didefinisikan, harus digambarkan secara unik. Bagaimana? Gitu kan. Nah, ini isi ini nanti bisa kita bikin. Oh, kenapa harus ada tahfiz Quran di sekolah kita? Kalau ada tahfiz Quran berarti kita harus dites anak tuh apakah anak kan bisa begini. Anak itu ada punya kecenderungan, setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda satu sama lain, ini multiple intelligence. Kalau saya ini sekolah tuh ingin berbasis hafalan Al-Quran 30 juz, pokoknya setelah beres di sekolah saya itu harus 30 juz hafal. Sekolah ini. Berarti kita harus menyeleksi anak. Kan itu bukan hanya diisi nanti itu kurikulum itu, tapi juga di anak nanti kita lihat. Anak itu mampu nggak, punya kecenderungan itu nggak. Anaknya nggak mau, terus nggak punya potensi daya hafal yang kuat, ya nggak akan bisa hafal 30 juz dalam waktu 3 tahun misalnya. Agak repot gitu. Nah, ini kurikulum perlu secara komprehensif, bukan hanya isi yang kita bangun, tapi juga nanti itu calon peserta didiknya yang kita ini. Nah, oleh karena itu setelah tadi kita landasan sudah, isi sudah, kita kemudian ke metode di situ. Nah, metode yang agak kurang cerdas tadi anak dipaksakan masuk ke sekolah kita misalnya. Hafalan. Asalnya nggak tertarik dia. Mungkin dia nggak bisa hafal Quran selama 30 juz itu karena nggak tertarik pertamanya. Di situ ada guru yang ini metode di situ. Di kurikulum itu harus ada digambarkan metode di situ. Metode nanti kurikulum berupa metode strategi itu turun di silabus itu namanya. Silabus itu untuk tahunan, 1 tahun pelajaran. Kalau kurikulum tadi itu isi-isinya. Apakah kita mau menetapkan isi itu kurikulum itu misalnya mau ada pelajaran matematika, fisika, kimia gitu. Macam-macam di situ. Apakah fikih, nahwu, shorof, segala macam gitu. Nah, nanti ketika metode kita udah bahas tentang silabus di situ. Kurikulum diturunkan kepada silabus di situ ada setiap ininya. Misalnya kita bikin kalau anak yang tadi garis besarnya kurikulum yang besarnya misalnya dari sebelum ke silabus dari kurikulumnya. Karena silabus bagian daripada kurikulum, RPP bagian daripada kurikulum. RPP bagian daripada kurikulum. Nah, tapi ketika kita sudah menerapkan isi kurikulum itu, hafalan Quran 30 juz di sekolah kita, nggak ada daya tawar, itu sudah harus hafalan 30 juz. Berarti apa? Bagaimana menarik siswa supaya bisa hafal 30 juz? Ya harus bikin metode. Oh, saya punya metode Iqra atau metode apa itu yang yang di Jepara itu dulu baca kitab misalnya. Metode ini keunggulannya. Walaupun orang nggak suka jadi suka misalnya. Itu bisa dibangun itu. Kita harus tetapkan itu dulu sebelum kita membuat silabus ya. Pokoknya sumber dayanya kita bikin semaksimal mungkin. Terus yang keempat, kita harus bisa mencari sumber belajar. Sumber belajar itu apa? Lingkungan misalnya gini. Hafalan Quran. Kita bikin rumus-rumus hafalan Quran itu. Bikin rumus-rumus metode apa itu ya? Ada yang itu saya pernah ini. Metode hafalan Quran itu isyarat misalnya atau metode apa ya? Yang baru-baru saya nggak tahu ya. Misalnya kita udah metode yang kita anak itu supaya hafal terus, ingat terus, di setiap dinding itu ada tulisan-tulisan Quran misalnya. Peta hafalan Quran itu ada di setiap dinding itu. Sehingga orang dipaksa selalu ingat gitu itu. Itu menentukan sumber belajar. Bahkan di pohon juga ada misalnya gitu. Jadi ada sumber belajarnya yang ini gitu. Dan yang kelima menentukan strategi ya. Nah, udah menentukan strategi baru di situ ada penilaian kurikulum gitu ya. Penilaian kurikulum itu di situ dievaluasi apakah kurikulum itu tepat atau tidak. Dalam setahun kita direview lagi, diskusi lagi bila perlu diskusi. Tapi diskusi tidak cukup hanya di antara kita. Saya bisa dengan orang tua diskusi membuat kurikulum itu. Bisa dengan stakeholder. Misalnya kalau kita anak tuh mau dimasukin ke Gontor misalnya. Orang Gontor belum perlu undang jadi pemakai lulusan kita. Atau misalnya siapa yang kemarin sekolahnya bagus itu, saya di sini sekolahnya bagus-bagus sih. Mungkin Ustadz Ainun juga sekolahnya kalau sekolah favorit ya. Dipakai stakeholder di situ, diundang. Yang kurang tuh ini nanti bisa mereka memberikan masukan dalam kurikulum itu. Jadi kurikulum itu bukan kita yang bikin saja sendiri yayasan, tapi juga orang, bahkan anak dilibatkan. Ini kalau kamu dengan begini hafal nggak, bisa nggak kira-kira metodenya begini gitu. Nanti kan diputuskan. Oh begini saja sekarang tahun ini begini. Nanti tiap tahun bisa dievaluasi itu kurikulum gitu. Tiap tahun itu gitu ya. Nanti bisa berubah kepada silabus dan lain sebagainya, atau bisa penambahan isi atau dan lain sebagainya.
Mungkin teknisnya membuat kurikulum itu cara membuat kurikulum itu juga bukan hanya di perencanaan. Kalau tadi kan perencanaan, tapi juga di pelaksanaannya. Tapi pertanyaan Ustadz Ainun kalau nggak salah konsepnya saja. Berarti kalau konsep bicara di perencanaan. Sebetulnya kalau kurikulum tuh bikin juga kita download banyak lah cara-cara membuat ininya ya. Yang sulit itu sebetulnya nanti kurikulum harus isi itu tadi membuat isi itu dari mana sumber isi itu. Sumber isi itu dari tadi itu dari visi misi sekolah dan landasan sosiologis, filosofis dan landasan psikologis gitu. Ada 3 landasan itu. Itu yang harus dipahami sih. Dari situ kita turunkan menjadi isi atau muatan. Jadi kita pelajarannya ini, nanti pelajaran nahwu sorof penting. Udah, walaupun kita sekolah umum, tapi ada nahwu sorof nggak apa-apa. Karena keunggulan kita anak itu nanti bisa memiliki referensi bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya. Itu misalnya. Nah, itu mungkin di konsepnya ya, dari segi konsepnya begitu kurang lebih Ustaz Ainun cara membimbing. Karena kurikulum itu konsep sebetulnya, gagasan sebetulnya kurikulum itu. Cuman nanti kurikulum bagaimana diterapkan ini sebenarnya suatu jelimet yang lain lagi gitu ya. Apa dievaluasi lain lagi gitu. Mungkin kurang lebih begitu Ustaz ya. Tapi kalau ada yang antum belum detail, antum boleh ini disusulkan. Dan yang lain boleh, Ustadz Surip juga boleh, Ustadz Fitra silakan, yang lain juga punya punya pendapat yang berbeda boleh. Boleh Ustadz. Silakan. Ya, Surip. Fadol, Ustadz Surip, Fadol. Ya, mohon maaf karena saya salah share di grup para dosen itu untuk masalah itu sistem pendidikan di Belanda. Silakan. Dengan tayangan ILC yang saya tuh kalau nonton tuh sampai jam 12 sampai selesai itu karena favorit saya suka wawasannya gitu ya, para pakri udah bicara di situ. Waktu itu pernah membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia gitu. Nah, kalau saya lihat dari indikator-indikatornya juga memang banyak kemiripan, meskipun mirip belum tentu pasti sama gitu. Ya, ini cuman hanya sebuah kerisauan dari indikator-indikatornya, ciri-cirinya itu banyak sekali gitu. Seperti itu. Gemes sama Belanda. Bukan Belandanya ya, kayaknya Indonesia itu seakan-akan nggak boleh maju gitu. Indonesia seakan-akan kayaknya orang pinternya atau kayaknya nggak bisa berkembang gitu. Misalnya contoh, kan banyak itu penemu-penemu di Indonesia, kayak penemu gitu, menemukan ini, tapi justru di stop, nggak boleh penemuannya dikembangkan. Terus menemukan apa lagi, terus nggak boleh lagi. Jadi seakan-akan seperti Ki Hajar Dewantara kan waktu itu mengkritisi langsung ditangkap gitu. Ya, nah, jadi seolah-olah orang-orang kritis ya mengkritisi ditangkap. Juga kan kaitannya kurikulum kan sistem pendidikan dengan kepentingan negara. Kayak Indonesia kan kayak tambangnya segala macam, itu kan ada kepentingan asing. Nah, kalau penguasanya itu pemimpinnya yang memimpin itu nggak bisa dalam tanda kutip nggak bisa diajak kerjasama atau tidak bisa dikuasai, itu pasti akan rugi. Siapapun presidennya pasti kontrak untuk kayak tambang di Timika, terus PT Chevron itu kayak di Riau itu dan lain-lain, itu kan pasti akan mengganggu kepentingan mereka gitu. Ada tanda tangan dan sebagainya. Ini pertanyaannya, kerisauannya adalah apakah sistem pendidikan di Indonesia ini sehingga membuat orang itu seakan-akan nggak bisa keluar dari belenggu dalam tanda kutip penjajahan ekonomi
penjajahan lain-lain dan sebagainya gitu. Apakah nggak bisa bebas dari belenggu-belenggu ini? Sehingga Indonesia itu selalu permasalahannya korupsi, utang dan sebagainya. Kan setiap tahun itu lahir para pakar-pakar gitu dalam segala bidang. Kenapa nggak bisa lepas dari korupsi, masalah korupsi nggak selesai-selesai. Terakhir tuh masalah KPK itu juga ada lagi masalah lagi gitu. Jadi itu yang menjadi kerisauan gitu. Seakan-akan kalau begitu ini ada miripnya nih dengan pola-pola Belanda dalam sistem pendidikannya gitu. Jadi seakan-akan nggak bisa maju dan berkembang. Kalau kritis sedikit langsung ditangkap dan sebagainya gitu. Nggak boleh kritis dan sebagainya. Jadi ini pola-polanya agak kemiripan meskipun nggak sama gitu. Jadi seperti itu yang kerisauan kita. Kita ingin kurikulum ini seperti Islam. Misalnya usia muda sudah menjadi panglima itu. Kayak siapa itu ada sahabat, dia sudah berani menjadi panglima. Kemudian menjadi pemimpin, menjadi ahli strategi perang, kemudian dan sebagainya. Ini kan anak-anak kita kan SMP, SMA untuk jadi imam aja dorong-dorongan masih malu dan sebagainya. Terus dan banyak hal gitu seakan-akan terlalu padat belajarnya itu terlalu banyak materinya. Ada belajar ini, belajar itu, buku ini, buku itu, seakan-akan dibikin pusing gitu dengan banyaknya pelajaran. Belum dari pagi itu belajar kan dari pagi masuk jam 7, pulang jam 12. Belum SDIT sampai sore gitu. Nanti ada PR lagi, belum malamnya ada PR lagi. Jadi seakan-akan tuh otak itu suruh kerja terus gitu. Dari pagi sampai sore, bahkan malamnya harus PR dan segala macam. Belum nanti ngaji, les dan sebagainya. Seperti itu. Ini hanya kerisauan aja. Nggak apa-apa. Justru menurut saya justru kerisauan tersebut harusnya menjadi bahan pemikiran kita. Dan itu nggak apa-apa kita lempar ke diskusi gitu ya, bagus menurut saya. Cuman masalahnya kan begini, sistem pendidikan ini kan bukan satu-satunya sistem yang membangun manusia. Ada sistem yang lain yang lebih besar di situ. Pendidikan merupakan bagian dari sistem yang lain, sistem politik, apakah politik yang mengatur pendidikan atau pendidikan yang mengatur politik? Itu masalahnya sebetulnya kalau rakyat mau ya bisa harusnya. Ini kan masalahnya kembali lagi sih, kita harus membangun dari mana gitu kan? Apakah betul dari pendidikan? Ya, makanya pendidikan itu harus merdeka. Kalau pendidikannya dijajah oleh, mohon maaf, birokrasi, ya repot. Nah, peluang-peluang sekarang ini jauh lebih terbuka. Ustadz Ainun, Ustadz Fitra, Ustadz Surip ya bisa membuat suatu lembaga yang memang merdeka dalam sistem pendidikannya itu. Walaupun ada kerangka minimal, itu SNP itu kerangka minimal ya. Minimalnya kita harus memenuhi itu. Misalnya nggak salah itu minimalnya. Tapi maksimalnya kita bisa melebihi itu. Misalnya Gontor itu merdeka menurut saya. Terlepas merdeka lah, lebih merdeka. Ingat ya waktu sejarah dulu Gontor, dulu nggak diakui ijazahnya tuh, tapi jalan terus. Ijazah Gontor tuh nggak diakui dulu. Sekarang diakui, bahkan menjadi salah satu sekolah agama yang cukup bagus lah gitu ya. Lulusan-lulusannya banyak yang jadi pejabat-pejabat berpengaruh. Tapi lihat bagaimana ketika mereka jadi pejabat berpengaruh di Nusantara ini, apakah mereka bisa merubah negara ini? Banyak itu, misalnya siapa sekarang itu yang jadi ketua MPR DPR misalnya, banyak yang dulu sekarang bisa berubah nggak? Kan masalah itu. Jadi saling keterkaitan antara pendidikan dengan ini lain, budaya makan. Kan pendidikan itu ada untuk menjaga budaya atau merubah budaya atau mengembangkan budaya. Pendidikan itu ada. Kan itu masalahnya. Kalau kita pendidikan di lingkungan kita, di lingkungannya Pak Fitra, di lingkungannya Pak Surip, nggak bisa membuat suatu sistem yang merdeka, ya agak sulit. Nanti anak-anak mau di sekolah aja sulit, apalagi di alam bebas gitu. Oleh karena itu, menurut saya tetap sekolah ini, walaupun kita ini oleh pemerintah, nggak harus 100% ngikutin pemerintah, nggak bisa kita itu.
Dan sekarang itu manajemen berbasis sekolah itu sekarang dipersilahkan oleh pemerintah gitu. Tapi mengapa gitu? Tadi saya pertanyaan, mengapa yang lulusan Gontor yang sudah banyak, yang sudah ini, menurut saya biasa-biasa saja gitu. Betul, pemahaman agama cukup bagus, kalau diajak debat, diskusi bagus. Cuma apa efek ininya gitu? Apakah anak-anak alumni Gontor misalnya, ya walaupun hanya sebagian kecil ya, bisa mengembangkan, atau Muhammadiyah misalnya, sekolah Muhammadiyah yang bagus-bagus tuh bisa mengembangkan nilai-nilai kemuhammadiyahan di lingkungan ini. NU juga sama begitu. Ini apa sih yang terjadi dengan negara kita? Oleh karena itu lembaga pendidikan itu kita harus memang terlepas dari peran-peran politik itu supaya kita bisa merdeka mengembangkan nilai-nilai yang budaya dan nilai yang memang menurut kita itu bagus. Ingat Rasulullah dulu kan ketika mengembangkan kota Madinah, sebelum ini Madinah kan Rasulullah dakwah di Mekah dan diundang tanpa peperangan, itu pergi ke Madinah diundang dan berhasil. Itu menurut saya bisa menjadi model yang bagus. Misalnya suatu kota kita hanya Islamnya saja yang kita ini kan kita bujikan Islamnya, tapi nilai-nilai nggak ada. Itu kan jadi fitnah buat Islam. Oleh itu membangun nilai jauh lebih penting membangun. Tadi Pak Surip udah Islamnya ya bagus, Islamnya diangkat itu. Tapi kalau nilai-nilai nggak ada, hanya simbol-simbol saja, simbol-simbol Quran, simbol-simbol. Tapi nilai-nilai Qurannya nggak ada di situ gitu, yang diterapkan. Itu menurut saya yang agak repot di situ. Oleh karena itu nanti kurikulum yang kita bangun itu nanti harus dipelaksanakan, itu harus bisa menerapkan tadi nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang tadi yang saya sebutkan mutu lulusan itu. Itu bagus, orang Islam jadi jangan mudah dipengaruhi, jangan mudah korupsi, jangan mudah ini. Nah, tapi kalau udah di dunia kenyataannya repot kan gitu. Nah, lingkungan itu harus bisa membentuk itu, lingkungan itu. Seperti Madinah itu dulu ya, orang-orang yang minimal orang-orang yang dekat Nabi, orang baik lah gitu. Orang-orang yang dekat Nabi baik gitu. Bukan hanya hafal dan paham Al-Quran, tapi bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang baik, sehingga orang percaya dengan itu gitu. Sekarang kan partai apa yang kita percaya? Nggak ada satu partai pun yang kita percaya sekarang ini. Kata partai yang menginikan citra Islam gitu. Jadi pendidikan tidak hanya satu sistem yang harus dibangun, itu bukan hanya pendidikan, tapi juga faktor-faktor lain yang ini gitu. Misalnya kita itu memang hukum juga. Hukum itu kan hasil pendidikan juga sebetulnya. Apalagi kalau makna pendidikannya jauh lebih umum. Makna pendidikan itu lebih umum tuh bukan hanya sekolah, tapi keluarga juga itu pendidikan gitu kan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan di mana lagi? Di masyarakat misalnya. Itu kan juga sistem pendidikan. Jadi menurut saya kalau bukan tidak hanya cukup di sekolah, tapi juga harus secara universal bagaimana seorang pemimpin itu harusnya menjadi seorang pendidik gitu. Seorang pendidik. Kalau seorang pendidik, seorang pemimpinnya dia seorang yang suka caci maki, membikin onar, membikin ini, ya kacau juga gitu. Ya, kacau juga. Jadi pendidikan yang dimaksud ini pendidikan apa? Kalau kita hanya berbasis pada tadi SNP itu, yaitu hanya memang sekolah formal. Standar Nasional Pendidikan itu sekolah formal. Kalaupun sekolah itu yang non formal, itu kursus-kursus juga masuk, tapi yang informalnya tidak kan. Misalnya pendidikan keluarga. Itu semua pendidikan, dalam definisi umum pendidikan itu pendidikan. Cuma itu nggak pernah kita singgung kan. Jadi nggak secara komprehensif menurut saya membangun itu. Kurikulum cukup di sekolah. Tapi kalaupun anak cukup bagus di sekolah, itu punya pengaruh besar sebetulnya. Sekolahnya membangun itu enggak, masalahnya kan itu. Makanya sekarang dirubah sistem pendidik tadinya sekolah tuh yang orang berhasil itu hanya prestasi belajar, sekarang enggak, prestasi karakter sekarang ini. Mungkin ada perubahan ke depan, mungkin ya kita harapkan. Tapi kalau memangnya hanya politik saja, hanya kepentingan orang-orang tertentu saja, agak repot. Seperti tadi saya contohkan misalnya bagaimana ujian nasional itu dihapuskan itu, orang tarik menariknya karena banyak kepentingan tuh, berapa triliun dana digelontorkan untuk mengadakan ujian, targetnya nggak tercapai orang ini gitu. Tadi juga dengan bebannya mata pelajaran juga betul. Itu kalau di Finlandia katanya orang nggak ada tugas di rumah, itu udah tugasnya belajar di sekolah gitu.
di rumah belajar pembiasaan saja gitu. Itu memang akan menjadi beban orang selalu berpikir, tapi berpikirnya itu hanya konseptual, tidak bisa diterapkan. Dulu katanya waktu di zaman saya itu tahun 90-an ya, saya kuliah itu tahun 90-an itu katanya supaya mahasiswa itu tidak sibuk dengan belajar, jangan mengkritisi pemerintah. Akhirnya kan jadi mahasiswa gimana lulusannya. Saya pikir sekarang sudah mengalami perubahan karena memang keterbukaan, dan kita bisa memainkan peran yang cukup besar di sekarang ini ya. Kita bisa memainkan peran. Jadi kita tidak bisa juga kita sebentar-bentar menyalahkan pemerintah misalnya, atau juga memuji-muji pemerintah, tidak bisa juga sekarang begitu. Karena kita semakin maju negara, biasanya peran pemerintah semakin berkurang dan kita semakin mandiri sebagai bangsa. Saya yakin bisa kita terapkan kurikulum itu di dalam sekolah secara konsisten. Mungkin itulah sementara yang saya sampaikan. Mungkin juga ada teman-teman yang lain berpendapat, ya silakan. Mungkin Ustadz Ainun punya pengalaman di sekolahnya. Kalau boleh tahu Ustadz Ainun itu di mana ya ininya? Saya di Cilacap, Ustadz. Oh, bukan di sekolah Al-Wafa itu, bukan ya? Bukan, yang Al-Wafa itu ada beberapa, Ustadz. Nia, Ustadz yang lain. Banyak di sini. Silakan. Yang lain, yang ini ada. Ustadz Syarifuddin Al-Wafa. Oh, Ustadz Syarifuddin. Syarifuddin. Ustadz Rija juga kayaknya Al-Wafa nih, bukan? Bukan. Bukan ya. Ustadz Imam ya. Yang Al-Wafa itu coba Imam itu bisa sharing. Wibowo dan Syarifuddin. Coba itu sharing tentang Hasmi. Al-Hasmi ya. Ustadz Solihun gimana Ustadz Solihun? Baik. Menyimak terus. Menyimak terus ya, alhamdulillah. Itu aja sih Ustadz Ainun, Ustadz Solihun, Ustadz Fitra, Ustadz Surip, siapa lagi ini? Ustadz Arifin, mungkin itu saja. Ustadz Nia. Ya. Cuman yang tidak memberikan presentasi ya saya mohon maaf, nanti ada sedikit hukuman lah begitu. Aduh. Nanti ada inilah. Nanti juga saya harus komunikasi dengan Pak Kabak ya. Pak Kabak. Kemarin jadi jangan sampai kita belajar S2 tapi kita tidak mendapatkan sesuatu. Sayang ya, yang kita butuhkan kan bukan hanya selembar ijazah juga pemahaman. Dan saya juga kalau andaikan para asatidz berbeda pendapat dengan saya, welcome, saya nggak apa-apa. Cuman ya kita boleh berdiskusi, dan saya juga beberapa jawaban yang saya ini kan cukup bagus ya. Ada beberapa yang agak keluar dari itu, saya harus berani memang. Tapi kuncinya ya ada rumusnya, teorinya sebisa mungkin ya ikuti dulu, karena teori itu didasarkan pada sebuah sebuah penelitian ya. Berbeda dengan hasil implengan atau imajinasi yang kita lakukan ya. Tapi kalau kita ada bersifat rasional, saya terima ya. Walaupun berbeda dengan saya. Karena sekali lagi kebenaran itu bukan milik mutlak ini ya. Mungkin Bapak Ibu, makanya ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu yang berbeda dan itu sangat aplikatif, itu dituangkan lewat tulisan, sertakan bukti-buktinya, itu menjadi karya ilmiah itu. Ya. Raja mungkin silakan. Sudah habis ya? Saya pikir sudah habis waktunya ya. Sudah, Pak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Masih ada yang terakhir, mungkin Bapak Ibu nanti saya share aja. Tulisan yang terakhir itu landasan kurikulum sudah. Yang terakhir itu manajemen kurikulum PAI. Manajemen kurikulum PAI itu bagaimana sih di dalam kurikulum yang lama ya, di dalam kurikulum yang sekarang religiositas itu diukur oleh perilaku. Padahal menurut saya tidak cukup dengan perilaku. Harus juga, kalau akidah kan tidak bisa dilihat perilakunya. Kalau akidah itu dilihat keyakinan. Cuman terimplementasi dalam perilaku. Cuman tetap yang namanya keyakinan itu harus bisa diukur. Harus bisa dilihat. Harus bisa harus bisa bukan diukur. Namanya dinilai lah begitu. Harus bisa dinilai seberapa jauh keyakinan. Sudah benar nggak keyakinan itu. Nanti itu kan ada bagaimana mengukur keyakinan itu. Nah, di dalam kurikulum di dalam ini mutu lulusan ini saya pikir hanya perilakunya aja yang ini. Dan praktek fikih, paling itu praktek fikih dan akhlak. Tapi keyakinan akidahnya tidak dinilai. Misalnya tentang rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Itu bagaimana keyakinan atau bagaimana orang cara berkeyakinan yang baik dan benar.
Terus dalil agama yang saya tahu itu ada dalil akli dan nakli, itu juga belum menjadi pembahasan yang cukup dalam. Mungkin ini pelajaran PAI ini. Terus Pak Muzamil itu menekankan pada epistemologi pembelajaran Islam. Itu kalau Muhammadiyah menginikan 3 ya, Bayani, Burhani, dan Irfani. NU juga kelihatannya Bayani, Burhani, dan Irfani walaupun tidak dieksplisitkan. Nah, terus yang perlu kita pahami juga tentang kompetensi lulusan PAI. Nah, bagaimana penguasaan akidah agama ini atau keyakinan agama ini, baik tekstual, baik rasional tentang Tuhan misalnya. Terus juga bagaimana menilai praktek ritualnya. Apakah ritual itu ada konsistensinya, ada kesamaannya dengan praktek sosial. Bagaimana seorang muslim bisa dinilai karakter profesionalnya dengan karakter moralnya. Menurut saya ini pelajar agama, ketika pelajaran agama, penilaian pelajaran agama ini bisa dilihat secara komprehensif, misalnya tidak hanya pada saat pelajaran agama anak-anak itu cukup baik, tapi pada saat pelajaran matematika anak itu nyontek. Itu menurut saya sudah tidak religius harusnya. Karena agama terkait dengan moral, perilaku, amanah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, mohon maaf jika kurang berkenan. Kelihatannya pertemuan kita ini agak sedikit, saya juga nggak jelas nih. Pertama waktunya agak sempit, kedua juga karena saya awal, jadi kurang bisa memicu semangat para asatidz untuk diskusi. Harusnya ada diskusi dulu, sehingga sudah agak panas, baru saya pun ikut panas. Ini saya langsung panas duluan saya. Mungkin itu saja ya dari saya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih, mungkin mohon maaf ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di puasa yang penuh berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.